Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian masih dalam kondisi sehat semua dan juga dalam kondisi bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi laju reaksi, maka perhatikan percobaan berikut ini. Ya, saya akan melakukan percobaan. Saya akan mereaksikan larutan HCl dengan larutan Na2S2O3. Di sini saya punya larutan HCl dengan konsentrasi 2 molar dan juga di sini ada larutan Na2S2O3 dengan konsentrasi 2 molar. Nanti kedua larutan ini akan saya reaksikan di dalam gelas kimia ini. Oke, ini adalah gelas ukur ya untuk mengukur volume masing-masing larutan. Oke, nanti saya akan mereaksikan kedua larutan ini di dalam gelas kimia. Kita akan mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan oleh kedua larutan tersebut untuk bereaksi. Nanti sebagai indikatornya saya akan gunakan ya spidol ini untuk memberikan tanda silang pada kertas. Kemudian akan saya hitung waktu yang digunakan untuk bereaksi antara larutan HCl dengan larutan Na2S2O3. Ini saya akan berikan tanda silang. Oke, gelas kimianya kita taruh di atas tanda silang. Kemudian saya akan siapkan larutan HCl dengan Na2S2O3 masing-masing 10 ml. Ini saya sudah siapkan larutan Na2S2O3-nya dan larutan HCl-nya. Kita akan tuang ke dalam gelas kimia dan kita akan hitung waktu kedua reaksi tersebut berlangsung. Nah, sebagai indikatornya adalah tanda silang. Kita akan amati tanda silang dari atas permukaan. Nah, kita akan tahu berapa lama waktu yang diperlukan untuk kedua larutan tersebut bereaksi sehingga tanda silang itu tidak lagi tampak dari atas permukaan. Ini yang pertama saya masukkan dulu larutan Na2S2O3-nya. Kemudian saya masukkan larutan HCl-nya dan juga saya hitung waktu yang digunakan untuk bereaksi. Silahkan Anda amati tanda silangnya hingga tidak tampak dari atas permukaan. Ya, tanda silang sudah tidak tampak. Saya hentikan waktunya. Nah, Anda bisa lihat di sini diperlukan waktu selama 20 detik untuk larutan HCl dan Na2S2O3 bereaksi hingga kita tidak dapat lagi mengamati tanda silang dari atas permukaan larutan. Ya, saya akan melakukan percobaan yang kedua. Di sini zatnya masih sama, yaitu larutan HCl dan juga larutan Na2S2O3. Hanya saja konsentrasinya berbeda. Tadi yang pertama itu menggunakan HCl dan Na2S2O3 dengan konsentrasi 2 molar. Sedangkan untuk percobaan yang kedua saya gunakan larutan HCl dan Na2S2O3 dengan konsentrasi 1 molar. Nah, pekerjaannya sama seperti tadi. Saya akan campurkan kedua larutan tersebut ke dalam gelas kimia dan saya akan hitung waktunya yang diperlukan oleh kedua larutan untuk bereaksi hingga tanda silang tidak lagi teramati dari atas permukaan.
Ini yang pertama saya masukkan larutan Na2S2O3 dengan konsentrasi 1 molar. Kemudian yang kedua saya akan masukkan larutan HCl dengan konsentrasi 1 molar juga, dan saya akan hitung waktu yang diperlukan untuk kedua larutan tersebut bereaksi. Kita akan amati hingga tanda silang tidak lagi terlihat dari atas permukaan. Ya, tanda silang mulai tidak terlihat. Ya. Nah, tanda silang tidak lagi tampak dari atas permukaan, artinya reaksi berlangsung selama 1 menit. Ya, di sini Anda bisa lihat. Reaksi berlangsung selama 1 menit hingga tanda silang tidak lagi tampak dari atas permukaan. Ya, saya akan melakukan percobaan yang ketiga. Bahannya masih sama, yaitu larutan HCl dan larutan Na2S2O3. Di sini konsentrasi yang saya gunakan sama-sama 1 molar. Nah, perlakuannya sama seperti sebelumnya pada percobaan pertama dan kedua. Saya akan mencampurkan kedua larutan ini ke dalam gelas kimia. Kemudian saya akan hitung waktu yang digunakan untuk HCl dan Na2S2O3 bereaksi. Nah, sebagai indikatornya saya akan gunakan tanda silang di sini, ya. Nah, saya akan menghitung waktu yang diperlukan untuk HCl dan Na2S2O3 bereaksi hingga tanda silangnya tidak tampak lagi dari atas permukaan. Tapi ada langkah yang berbeda. Di sini saya akan memanaskan larutan Na2S2O3 hingga suhunya naik sebanyak 10 derajat Celcius. Yang pertama saya masukkan dulu larutan Na2S2O3-nya. Saya akan hitung suhunya mula-mula. Ya, suhunya 32 derajat Celcius. Nah, ini akan saya panaskan. Saya panaskan di sini. Ya, suhunya sudah mencapai 42 derajat Celcius. Oke, maka saya matikan pemanasnya. Saya turunkan. Saya simpan di atas tanda silang. Oke, saya cek ulang lagi. Ya, suhunya menunjukkan 42 derajat Celcius. Lalu saya akan campurkan dengan larutan HCl dan saya akan hitung waktu yang diperlukannya. Ya. Kita akan amati berapa waktu yang diperlukan untuk HCl dan Na2S2O3 bereaksi hingga tanda silangnya tidak lagi tampak dari atas permukaan. Ya, sudah tidak tampak. Saya hentikan waktunya.
Oke. Ya, Anda bisa lihat di sini, waktu yang diperlukan untuk HCl dan Na2S2O3 bereaksi hingga tanda silang tidak lagi tampak di atas permukaan, yaitu 19 detik. Tadi di sini yang saya reaksikan adalah larutan HCl dengan Na2S2O3 yang masing-masing konsentrasinya adalah 1 molar dan volumenya masing-masing 10 ml. Untuk percobaan berikutnya, saya akan mereaksikan antara pita magnesium ini dengan ukuran kurang lebih 2 cm dengan larutan asam klorida dengan konsentrasi 2 molar. Saya akan mereaksikan di dalam gelas kimia sebanyak 10 ml larutan HCl dengan pita magnesium. Kita akan menghitung waktu yang diperlukan agar magnesium habis bereaksi dengan larutan asam klorida atau HCl. Ini yang pertama. Nah, ini sudah saya siapkan 10 ml, saya akan masukkan ke gelas kimia. Yang pertama. Kemudian saya masukkan pita magnesium ke dalam gelas kimia ini dan saya akan hitung waktu yang diperlukan hingga magnesium habis bereaksi dalam larutan HCl. Anda bisa amati. Ya, Anda bisa lihat magnesiumnya sudah habis bereaksi. Waktunya saya hentikan. Oke, Anda bisa lihat. Di sini waktunya adalah 1 menit 39 detik. Berarti waktu yang diperlukan untuk bereaksi antara magnesium dengan larutan HCl hingga magnesium habis bereaksi adalah 1 menit 39 detik. Untuk yang berikutnya, perlakuannya sama. Saya akan mereaksikan magnesium dengan larutan HCl. Ini saya siapkan larutan HCl-nya sebanyak 10 ml. Ya, ini HCl-nya sudah saya siapkan. Saya masukkan ke dalam gelas kimia. Saya akan masukkan magnesium. Hanya saja pita magnesium ini akan saya potong kecil-kecil. Ya, sudah saya potong kecil-kecil di sini. Saya akan masukkan ke dalam gelas kimia. Kita hitung waktu yang diperlukan hingga magnesium habis bereaksi dengan larutan asam klorida.
Anda bisa lihat, magnesiumnya sudah habis bereaksi. Saya hentikan waktunya. Nah, Anda bisa lihat di sini, waktu yang diperlukan adalah 1 menit 3 detik. Ya, waktu yang diperlukan untuk magnesium habis bereaksi dalam larutan HCl itu adalah 1 menit 3 detik. Namun di sini pita magnesiumnya sudah saya potong dengan ukuran lebih kecil-kecil. Berdasarkan pada percobaan tadi, kita dapat memperoleh data sebagai berikut. Di sini ada tabel percobaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada percobaan 1, reaksinya adalah HCl dan Na2S2O3 dengan konsentrasi masing-masing adalah 2 molar dengan volume masing-masing 10 ml diperoleh waktu yang diperlukan untuk bereaksi hingga tanda silangnya tidak lagi tampak pada permukaan adalah 20 detik. Pada percobaan yang kedua, reaksinya masih sama, HCl dan Na2S2O3, namun konsentrasinya berbeda dari percobaan pertama. Di sini menggunakan konsentrasi masing-masing sebesar 1 molar. Volumenya masing-masing 10 ml. Maka waktu yang diperlukan untuk bereaksi hingga tanda silangnya tidak lagi tampak dari atas permukaan adalah 1 menit atau sama dengan 60 detik. Pada percobaan yang ketiga, reaksinya tetap HCl dan Na2S2O3. Untuk konsentrasinya masing-masing 1 molar, namun ada perlakuan yang berbeda di sini, di mana Na2S2O3-nya itu dipanaskan hingga mengalami kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Untuk volumenya Na2S2O3 dan HCl masing-masing 10 ml. Waktu yang diperlukan untuk bereaksi hingga tanda silangnya tidak lagi tampak dari atas permukaan adalah 19 detik. Pada percobaan yang keempat, di sini saya menggunakan pita magnesium dan larutan HCl. Untuk pita magnesium ukurannya adalah 2 cm, sedangkan untuk HCl konsentrasinya adalah 2 molar. Untuk volume HCl adalah 10 ml. Nah, waktu yang digunakan untuk bereaksi hingga magnesium habis bereaksi dengan larutan asam klorida atau HCl itu diperlukan waktu sebesar 1 menit 39 detik atau sama dengan 99 detik. Untuk percobaan yang kelima, reaksinya adalah Mg dan HCl. Di sini Mg-nya berukuran 2 cm, tapi dipotong kecil-kecil sehingga ukurannya lebih kecil. Untuk HCl-nya konsentrasinya 2 molar. Volume HCl juga 10 ml. Ternyata waktu yang diperlukan untuk Mg habis bereaksi dengan larutan HCl adalah 1 menit 3 detik atau kurang lebih 63 detik. Anda bisa membandingkan percobaan 1 dengan kedua, waktu yang diperlukannya berbeda. Hal ini bisa dipengaruhi dari apa? Dari konsentrasi yang berbeda. Sedangkan kalau Anda bandingkan percobaan yang kedua dan ketiga, Anda bisa lihat di situ waktu yang diperlukan untuk bereaksinya juga berbeda. Ternyata ada yang mempengaruhinya. Konsentrasinya sama, volumenya sama, tapi ada perlakuan yang berbeda, yaitu adanya perbedaan suhu. Sedangkan pada percobaan 4 dan kelima, zatnya sama, ya kan? Hanya perbedaannya di sana untuk magnesiumnya pada percobaan 4 itu berukuran 2 cm, sedangkan pada percobaan 5 ukurannya 2 cm, tapi dipotong dengan ukuran lebih kecil-kecil. Ternyata menghasilkan waktu yang diperlukan untuk bereaksinya juga berbeda-beda. Nah, setelah Anda tadi menyimak percobaannya dan hasil data percobaannya, maka kita akan mempelajari yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi. Berdasarkan konsentrasinya, maka makin besar konsentrasi per reaksi, maka akan semakin cepat laju reaksinya.
Yang kedua adalah luas permukaan bidang sentuh. Saya berikan gambar di sini CuSO4 dalam bentuk serbuk halus. Kemudian ini juga CuSO4 dalam bentuk bongkahan kecil-kecil ya. Sedangkan ini adalah CuSO4 dalam bentuk bongkahan besar. Ternyata semakin luas permukaan bidang sentuh, maka laju reaksinya itu akan semakin cepat. Di sini ada serbuk, ada bongkahan kecil dan bongkahan besar. Maka luas permukaan bidang sentuh untuk serbuk itu akan lebih besar dari bongkahan kecil dan akan lebih besar daripada bongkahan besar. Yang ketiga adalah suhu. Nah, semua reaksi itu berlangsung lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksinya. Hubungan antara laju reaksi dengan suhu dapat dinyatakan dengan rumus R2 sama dengan delta R pangkat T besar ya, T2 dikurangi T1 per delta T dikali R1. R2 itu merupakan laju reaksi pada suhu akhir, R1 merupakan laju reaksi pada suhu awal, T dengan huruf besar, T2 yaitu adalah suhu akhir, T1 adalah suhu awal. Delta R adalah kenaikan laju reaksi dan delta T adalah kenaikan suhu. Di sini ada contoh soal. Laju suatu reaksi menjadi 2 kali lebih cepat pada setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 20 derajat Celcius, reaksi berlangsung dengan laju reaksi 2 kali 10 pangkat negatif 3 molar per sekon. Maka, berapakah laju reaksi yang terjadi pada suhu 50 derajat Celcius? Berdasarkan soal tersebut, kita bisa peroleh data. Lihat yang digarisbawahi, yaitu delta R sebesar 2 kali lebih cepat. Kemudian saya garis bawahi lagi, yaitu delta T besar sama dengan 10 derajat Celcius. Saya garis bawahi lagi, T1 sama dengan 20 derajat Celcius. Kemudian saya garis bawahi lagi, yaitu R1 sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 3 molar per sekon. Saya garis bawahi lagi, yaitu T2 sama dengan 50 derajat Celcius. Sedangkan pertanyaannya adalah R2, yaitu laju reaksi pada suhu 50 derajat Celcius. Berdasarkan data tadi, diperoleh delta R-nya sama dengan 2 kali lebih cepat, kemudian delta T-nya sama dengan 10 derajat Celcius, kemudian T1-nya sama dengan 20 derajat Celcius, T2-nya sama dengan 50 derajat Celcius, dan R1-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 3 molar per sekon. Maka untuk mencari R2 itu sama dengan delta R pangkat T2 dikurangi T1 per delta T dikali R1. Maka R2 sama dengan, saya masukkan delta R-nya yaitu 2 pangkat 50 dikurangi 20, 50-nya T2 ya, 20-nya T1, dibagi delta T-nya 10, dikali R1-nya 2 kali 10 pangkat negatif 3 molar per sekon. Sehingga R2-nya sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 dikali 10 pangkat negatif 3 molar per sekon.
Tadi diperoleh R2-nya sama dengan 16 kali 10 pangkat negatif 3 molar per sekon. Saya rubah R2-nya jadi R2 sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 2 molar per sekon. Maka besarnya laju reaksi yang terjadi pada suhu 50 derajat Celcius adalah 1,6 dikali 10 pangkat negatif 2 molar per sekon. Kemudian, hubungan antara waktu yang diperlukan untuk bereaksi dengan suhu dapat dinyatakan dengan rumus T2, di sini T kecil ya, sama dengan 1 per delta R pangkat T2 min T1. Di sini T-nya T besar per delta T dikali T1. T2 di sini dengan menggunakan T kecil adalah waktu reaksi berlangsung pada suhu akhir. Sedangkan T1 adalah waktu reaksi berlangsung pada kondisi awal atau suhu awal. Sedangkan T2 dengan T besar itu adalah suhu akhir. T1 yaitu suhu awal. Delta R adalah kenaikan laju reaksi dan delta T adalah kenaikan suhu. Contoh soal, jika suhu dinaikkan 10 derajat Celcius, reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Jika pada suhu 20 derajat Celcius, reaksi berlangsung selama 12 menit, maka pada suhu 40 derajat Celcius, reaksi akan berlangsung selama. Berdasarkan soal tersebut, maka kita bisa peroleh data. Perhatikan yang saya garis bawahi, yaitu delta T besar sama dengan 10 derajat Celcius. Kemudian delta R yaitu 2 kali lebih cepat. Kemudian T1, T besar ya, sama dengan 20 derajat Celcius. Kemudian T1 dengan huruf kecil T-nya ya, 12 menit. Lihat lagi nih garis bawahinya. T2, T besarnya sama dengan 40 derajat Celcius. Oke, yang ditanyakan adalah T kecil ya, T2, yaitu waktu yang diperlukan untuk bereaksi pada suhu 40 derajat Celcius. Berdasarkan data kita peroleh tadi delta R-nya sama dengan 2 kali lebih cepat. Kemudian T1 sama dengan 20 derajat Celcius. T2 sama dengan 40 derajat Celcius. Delta T sama dengan 10 derajat Celcius. Untuk T kecilnya T1 sama dengan 12 menit. Dan T2 yang akan kita cari. T2 itu sama dengan 1 per delta R pangkat T2 dikurangi T1 per delta T dikali T1. Maka T2 sama dengan 1 per delta R. Delta R-nya 2, saya masukkan jadi 1 per 2 pangkat T2 dikurangi T1 per delta T. Maka 40 dikurangi 20 dibagi 10. Kemudian dikali T1, maka T1-nya saya ganti jadi 12 menit. Maka T2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2 dikali 12 menit. Maka T2 sama dengan 1 per 4 dikali 12 menit. Maka T2 sama dengan 3 menit. Sehingga pada suhu 40 derajat Celcius, reaksi akan berlangsung selama 3 menit. Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi laju reaksi adalah katalis.
Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tetapi tidak mengalami perubahan dalam reaksi tersebut. Katalis dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Untuk memahami ini, maka kita akan bahas dulu materi tentang teori tumbukan. Teori tumbukan. Hal yang harus diingat adalah partikel-partikel yang terdapat dalam zat yang berwujud gas, yang berwujud cair, dan juga larutan akan selalu bergerak acak. Hal ini dibuktikan dengan cara apa? Kalau kita menuangkan zat cair ke lantai, maka zat cair itu akan bergerak bebas, ya kan? Karena partikelnya itu dapat bergerak acak, bergerak bebas. Pergerakan partikel-partikel yang acak ini akan mengakibatkan terjadinya tumbukan antar partikel. Tumbukan antar partikel ini akan menghasilkan energi yang dapat menyebabkan terjadinya reaksi. Nah, misalnya di sini saya punya pita magnesium. Kalau saya reaksikan dengan larutan HCl, maka akan terbentuk larutan MgCl2 dan ada gelembung gas yaitu gas H2. Jika saya gambarkan, ini adalah atom-atom dari magnesium. Sedangkan ini adalah molekul-molekul dari HCl. Yang warnanya hijau itu Cl atomnya, yang warnanya putih itu H ya. Maka ketika bereaksi akan terjadi tumbukan antara atom Mg dengan molekul HCl. Sehingga terbentuklah molekul MgCl2 dan juga gas H2. Jumlah energi yang dihasilkan dari proses tumbukan itu harus mencukupi untuk memulai terjadinya reaksi. Saya punya korek api ya. Nah, agar korek ini bisa menghasilkan nyala api, maka harus saya gesekkan. Artinya terjadi tumbukan antara batang koreknya dengan kemasan korek ini. Nah, kalau misalnya tumbukan ini hanya saya gesek seperti ini, tidak menghasilkan nyala api. Tapi kalau misalkan saya lebih kuat ya energinya, nah, maka baru bisa menghasilkan nyala api. Maka dapat dikatakan bahwa api itu bisa menyala jika energi yang dihasilkan dari proses tumbukan atau gesekannya itu mencukupi untuk memulai terjadinya reaksi. Tumbukan yang menghasilkan energi yang cukup untuk menghasilkan suatu reaksi, maka disebut sebagai tumbukan efektif. Energi minimal yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi disebut dengan energi pengaktifan atau energi aktivasi. Jadi tadi energi minimal yang saya gunakan untuk bisa menyalakan api ini itu disebut sebagai energi aktivasi. Dalam reaksi kimia, hanya tumbukan antara partikel yang memiliki energi minimum tertentu yang dapat menghasilkan reaksi atau reaksi tumbukan efektif.
Energi minimum yang diperlukan untuk menghasilkan tumbukan efektif disebut energi aktivasi. Nah, energi aktivasi ini bergantung pada zat bereaksinya. Maka, katalis ini dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Artinya, katalis adalah suatu zat yang dapat menurunkan energi aktivasi, sehingga andai reaksi ini saya beri katalis, maka saya tidak perlu dengan energi yang besar untuk menyalakan api. Nah, itulah cara kerja katalis, yaitu mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Jika digambarkan grafiknya pengaruh katalis terhadap laju reaksi, maka grafik hijau ini adalah grafik reaksi tanpa katalis. Nah, ada EA. Artinya butuh energi sebanyak EA untuk terjadinya suatu reaksi, yaitu EA adalah energi aktivasi tanpa katalis. Sedangkan setelah diberikan katalis, situ gambarkan dengan warna merah grafiknya, yaitu grafik reaksi dengan katalis. Maka Anda bisa lihat ada EA aksen. EA aksen itu adalah energi aktivasi dengan katalis, artinya energinya itu dikurangi sehingga bisa terjadi reaksi. Dengan adanya katalis, maka energi aktivasinya bisa lebih rendah. Maka EA aksen akan lebih rendah daripada EA. Sama halnya tadi saya menyalakan korek api, kalau saya nyalakannya, menggesekannya pelan-pelan tidak terjadi nyala api. Tapi kalau saya gunakan energi yang lebih, ya kan, energi minimum atau energi aktivasi yang saya berikan, maka bisa memberikan nyala api. Tapi dengan bantuan katalis, maka korek ini bisa saja nyala tanpa harus dengan tenaga yang lebih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi, yang pertama adalah konsentrasi. Semakin besar konsentrasi zat, semakin cepat laju reaksinya. Dan semakin kecil konsentrasi zat, maka semakin lambat laju reaksinya. Sedangkan untuk luas permukaan bidang sentuh, semakin besar luas permukaan bidang sentuh zat, maka semakin cepat laju reaksinya. Sedangkan semakin kecil luas permukaan bidang sentuh zat, maka semakin lambat laju reaksinya. Yang perlu diingat adalah luas permukaan bidang sentuh untuk serbuk atau bubuk itu akan lebih besar luasnya dibandingkan butiran. Butiran akan lebih besar daripada kepingan atau lembaran. Kepingan dan lembaran itu akan lebih besar daripada bongkahan besar untuk luas permukaan. Nah, untuk suhu, semakin tinggi suhu zat bereaksi, maka semakin cepat laju reaksinya. Sedangkan semakin rendah suhu zat bereaksi, maka semakin lambat laju reaksinya. Dan yang keempat ada namanya katalis. Penambahan katalis pada reaksi akan membantu menurunkan energi aktivasi, sehingga reaksi lebih mudah terjadi dan laju reaksinya meningkat. Sedangkan ada juga zat yang ditambahkan tapi berfungsi untuk menghambat laju reaksi, khususnya pada enzim. Nah, lebih digunakan pada makanan yang disebut dengan inhibitor. Penerapan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tentang laju reaksi dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi itu sangat penting dimiliki dan diterapkan dalam industri kimia, industri pangan, atau industri yang melibatkan reaksi kimia. Dengan pengetahuan tentang laju reaksi dan faktor yang mempengaruhinya, maka dalam proses produksinya dapat menghasilkan hasil yang optimal dan efisien, baik secara materi, biaya, dan waktu. Contohnya adalah pembuatan asam sulfat menggunakan proses kontak. Dalam proses pembuatan asam sulfat atau H2SO4, ada tahap di mana reaksi berlangsung lambat.
maka diperlukanlah suatu katalis yaitu zat V2O5 atau vanadium pentaoksida atau vanadium dalam kurung 5 oksida agar reaksi dapat berlangsung cepat. Maka di sini dalam proses pembuatan H2SO4 itu digunakan katalis zat tambahan yang bisa mempercepat laju reaksi yaitu V2O5. Atau pembuatan amonia dengan menggunakan proses Haber-Bosch. Pada industri pembuatan amonia NH3, di mana NH3 ini digunakan sebagai bahan baku pupuk urea CONH2 2 kali, itu menggunakan katalis juga, yaitu katalisnya besi 2 oksida atau FeO, agar reaksinya berlangsung lebih cepat. Pada industri makanan, laju reaksi pembusukan bahan makanan dapat menyebabkan usia simpan makanan jadi lebih singkat, sehingga diperlukan zat tambahan pangan yang dapat menghambat laju pembusukan tersebut. Nah, penggunaan zat pengawet makanan seperti natrium benzoat atau NaC6H5COO itu dapat menghambat laju reaksi pembusukan pada makanan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sering menerapkan pengendalian laju reaksi seperti terhadap makanan yaitu buah dan sayur. Nah, kita biasa menyimpan buah dan sayur itu dalam lemari pendingin. Biar apa? Biar lebih awet kan? Artinya kita menghambat laju reaksi pembusukan. Nah, pada suhu yang rendah, laju reaksi pembusukan itu akan lebih lambat. Ya, demikian materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.